Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran ya. Sebelum belajar, baca doa dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Banjar kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebisaan. Simak ya untuk videonya. Hari ini yang akan kita bahas adalah dengan judul kebisaan atau keterampilan atau kebisaan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang ada di sekitaran Kalimantan Selatan. Nah, yang pertama adalah menanakakan iwak karamba. Jadi ini membudidayakan ikan yang ada di keramba. Nah, kalau untuk ikan di keramba ini bisa ikan air tawar kayak gurame, lalu ikan nila dan sebagainya. Sabuting cara gasan meningkatakan produksi iwak di pambanyuan umum wan kada merusak kelestarian lingkungan ialah wan cara maharagu iwak dalam karamba. Jadi cara untuk meningkatkan produksi ikan di perairan air tawar yang tidak merusak kelestarian lingkungan adalah dengan cara menernak atau beternak ikan dalam keramba. Yang dimaksud wan karamba adalah kurungan pasagi ampat. Jadi yang dimaksud dengan keramba ini adalah kurungan yang bentuknya itu persegi. Karangka tabuat dari kayu lawan dinding pangurungan matan kawat jala atau bisa juga bilah-bilah paring maupun bilah matan kayu. Jadi untuk kerangkanya ini terbuat dari kayu dan dindingnya itu untuk yang mengurung kerambanya ini terbuat dari kawat jala atau bisa juga dari batang-batang bambu atau batang-batang kayu. Amun menggunakan bilah-bilah matan paring, bilah-bilah dipaku wan kayu. Jadi kalau misalkan menggunakan batang-batang bambu, itu batang bambunya itu harus dipaku dulu dengan kayu. Bilah-bilah dipaku pada kerangka nang berjarak tiap bilah kira-kira setengah meter. Jadi kalau menggunakan bambu tadi, batangnya itu dipaku sekitar jaraknya itu setengah meter. Di bagian atas diulah lawang gesan sekira nyaman memberi makanan. Jadi di atasnya itu diberi seperti pintu untuk bisa memudahkan untuk memberikan makanan. Wan menangkap wayah panen. Jadi untuk menangkap pada saat panen juga. Ukuran karamba panjang antara 2-3 meter, lebarnya antara 1 sampai 1,5 meter dan tingginya itu 1 meter. Gasan lat pelampung bisa menggunakan batang-batang kayu. Jadi untuk pelampungnya kan biasanya kan itu di sungai-sungai irigasi, untuk supaya dia bisa terapung, dia bisa menggunakan batang-batang kayu atau drum atau beberapa batang paring yang dijarak jadi satu. Nah, jadi atau juga bisa juga bambu tadi untuk dijadikan pelampung. Wayah mandak karamba saparampat bagian nang atas ada di atas banyu. Jadi kalau untuk menaruh kerambanya itu di irigasi atau di sungai-sungai itu, 1/4 bagiannya itu harus ada di atas banyu. Nah, paranon maharagu iwak di dalam karamba. Yang pertama, panunjang usaha meningkatkan pembinaan sumber daya pambanyuaan. Nah, ini adalah penunjang usaha untuk meningkatkan pembinaan sumber daya air. Lalu yang kedua, meningkatkan produksi ikan yang bernilai irit. Karena tadi kan bisa dibudidayakan di irigasi-irigasi. Yang ketiga, memperluas lapangan gawian wan kasampatan begawe. Jadi ini adalah bisa untuk lowongan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup wan kesejahteraan, untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kelima, membantu perkembangan industri yang berhubungan wan budidaya iwak. Jadi membantu perkembangan industri yang berhubungan dengan budidaya ikan. Gasan maharagu dalam karamba setiap 1-2 bulan gasan maharagu. Nah, jadi untuk beternak di keramba itu diperlukan 1-2 bulan untuk beternaknya. Padat penabarannya dikurangi, demikian juga gasan bulan yang akan datang. Jadi untuk anakannya itu
semakin bulan itu semakin dikurangi. Selama beternak, pemberian makanan harus teratur berupa dadak halus, sisa-sisa atau rimah dapur, hampas tahu, bungkil atau ketupang, dan pelet. Nah, jadi pemberian makanan di sini harus juga teratur. Jadi seperti kayak dadak halus, sisa-sisa makanan yang ada di dapur, ampas tahu juga boleh, bungkil atau ketupang, one pelet. Nah, kalau ketupang dan pelet ini adalah makanan ikan buat orang mancing juga bisa biasanya. Yang kedua adalah beinguan hadangan. Nah, dalam bahasa Banjar, kerbau itu disebutnya hadangan. Di Indonesia banyak diharagu hadangan baik gasan tanah gagawian atau gasan di Sumbaleh. Jadi di Indonesia itu banyak sekali yang memelihara hadangan atau kerbau ini, baik itu untuk dijadikan sebagai tenaga kerja atau juga untuk disembelih. Nah, daerah nang banyak maharagu nang kaya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Flores, Sumba, wan Sumbawa. Jadi daerah-daerahnya ya ini. Lalu tempat beinguan hadangan nang baik adalah daerah nang banyak terdapat paumaan. Jadi tempat untuk memelihara kerbau ini yang terbaiknya adalah di sekitaran daerah-daerah yang paling banyak sawahnya. Hadangan kada tahan wan daerah yang panas. Nah, jadi kerbau itu tidak tahan terhadap daerah yang panas karena dia perlu berendam di air atau di rawa-rawa. Hadangan diharagu di Indonesia kawa dibagi 4 jenis yaitu. Nah, jadi kerbau yang dipelihara di Indonesia itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, hadangan munah nang berasal dari Sumatera atau kerbau munah kalau di Sumatera. Kalau di nomor 2 adalah kerbau kalang atau rawa dari Kalimantan Selatan. Yang ketiga, kerbau Jawa dari Pulau Jawa, dan keempat, kerbau belang dari Toraja. Nah, untuk beinguan atau memelihara kerbau ini yang perlu disiapkan adalah yang pertama kurungan atau kandangnya. Yang kedua adalah makanan kayak kulit pisang, kulit singkong, daun-daunan, dan juga batang padi atau jerami. Yang ketiga, penjagaan kesehatan atau penjagaan kesehatan dari si kerbau ini. Mandi setiap kemarian supaya hadangan kada kena penyakit kudis. Jadi dia harus dimandikan setiap sore supaya tidak ada terkena penyakit kudis. Yang keempat, masa beranakan atau di sini pada saat dia berkembang biak hampir sama dengan sapi. Tanda-tanda hadangan ganal atau dewasa terdapat 8 buah gigi bawah di wihang bawah. Jadi tanda-tanda kerbau itu sudah dewasa adalah adanya 8 buah gigi bawah yang ada di gusi paling bawah. Yang kelima adalah penyakitnya nih yang biasanya ada tuberkulosis atau TBC, penyakit ngorok, radang limpa, dan juga kudis. Demikianlah secara garis besarnya cara memelihara hadangan darat atau kerbau darat yang terdapat dari beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Lalu yang selanjutnya adalah bakabun limau atau jeruk. Nah, limau ini pasti tahu semuanya ya untuk limau. Limau ada bermacam-macam, antara lain limau kapruk, limau manis, limau nipis, limau purut, limau bali, dan lain-lain. Limau itu sama kalau dalam bahasa Indonesianya adalah jeruk. Jeruk biasanya ditanam di kebun maupun di halaman. Tanah untuk menanam jeruk ini harus subur dan harus banyak air. Kalau tanah tidak subur, harus diberi pupuk. Jangan ditanam di tempat yang teduh, tetapi tanamlah di wadah yang banyak mendapat sinar matahari. Rapun limau kawa mencapai tinggi 5 meter, atau pohon atau batangnya jeruk ini dapat mencapai tinggi 5 meter sampai 15 meter. Nah, jadi jeruk kapruk paling diketujui atau disukai di Indonesia. Jenis ini cocok ditanam di tanah yang rendah antara 1 meter sampai 900 meter di atas permukaan laut. Tetapi jeruk kapruk Garut
dan juga jeruk kapruk batu ditanam di wadah yang tingginya harus 600 meter sampai 1400 meter. Nah, batang jeruk kapruk bisa berumur sampai puluhan tahun dan ada yang sampai ratusan tahun. Nah, ini untuk bibitnya. Bibit jeruk bisa diolah dengan dua cara, yaitu menghamburkan bijinya dan juga mencangkok. Ini sama kayak pembelajaran kita di IPA, cara mencangkok di sini. Yang pertama, untuk menghamburkan biji adalah yang A, pilih anak wan rapun yang baik. Jadi pilih anakan dan juga batang yang baik, lalu berbuah lebat dan juga tidak terserang hama. Yang kedua, memilih biji jeruk yang bagus dan kualitasnya tidak keriput. Takarusut itu tuh keriput. Yang C, tanah tungkuan diolah wan diberiakan pupuk kandang, wan kompos, wan diolah tungku-tungkuan. Jadi tanahnya itu diberi atau dicampurkan pupuk kandang dan juga pupuk kompos. Lalu dibuat petak-petakannya. Yang keempat, imbah berumur 6-8 bulan. Jadi setelah berumur 6 sampai 8 bulan sampai bisa dipindahkan untuk bisa ditanam ke tanah. Lalu yang kedua, nah ini untuk mencangkok. Kita sudah pernah belajar ini di IPA. Yang A-nya, pilihlah rapun ganal wan baik dan carilah. Jadi untuk ini pilihlah juga batang yang bagus, yang baik, yang juga tidak terserang hama. Yang kedua, cara mencangkoknya. Yang ketiga, pangkal dahan tadi dikuyak sekali sepanjang 5 cm. Jadi pangkal batangnya itu dikikis sampai sekitaran 5 cm tebalnya. Lalu yang keempat ini, lendir kayu dibersihi wan lading. Jadi setelah dikikis, kulitnya itu, lendir yang ada di batang itu dibersihkan dengan menggunakan pisau. Yang kelima, marikitakan tanah nang sudah dicampur wan pupuk kandang sakalilingan dahan nang takuyak. Jadi kemudian ditambahkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang di sekeliling batang pohon yang sudah dikikis tadi. Lalu selanjutnya adalah ikat tanah tadi dengan sabut nyiur atau serabut kelapa, lalu dibungkus lagi dengan plastik dan juga ijuk ini kayak disapu ijuk, ada yang warna hitam, nah itu ijuk, lalu diikat kencang. Lalu dalam waktu setengah bulan cangkokan tadi sudah mulai berakar dan bisa dipotong. Lalu setelah itu sebelum ditanam ditaruhkan dulu di wadah yang teduh untuk beberapa minggu. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam tanah itu dimasukkan dulu ke pot-pot. Yang ketiga, keuntungan bibit biji dan dari cangkokan. Ini keuntungannya untuk yang menghamburkan biji. Yang pertama, kalau untuk dari bibit matan biji ini adalah yang keuntungannya, tanaman dari biji tumbuhan itu lebih kuat dibandingkan bibit cangkokan. Jadi akarnya itu lebih kuat daripada cangkokan. Yang kedua, umur pohon biji lebih panjang. Jadi umur pohon yang ada di bibit biji ini lebih panjang. Yang ketiga, kawa maoleh jenis limau yang hanyar. Nah, kalau untuk matan biji ini bisa untuk mendapatkan jenis jeruk yang baru. Yang kedua, bibit matan cangkokan. Nah, ini keuntungannya. Yang pertama, cepat berbuah. Yang kedua, berisi sifat-sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga, akar pohon itu lebih pendek sebab tidak ada akar yang berbentuk akar tunjang. Yang keempat, makanya tadi disebutkan untuk yang ketiga ini kalau untuk cangkokan akarnya itu lebih kuat untuk bibit yang dari biji daripada cangkokan. Yang keempat, kawa ditanam di mana banyu parak wan permukaan tanah. Jadi ini bisa ditanam di tempat yang berair, yang banyak airnya. Lalu yang keempat, untuk pemanfaatan. Buah limau atau buah jeruk banyak mengandung vitamin C yang bisa mencegah dan menyembuhkan penyakit gusi wan juga behingusan.
Jadi untuk jeruk ini banyak mengandung vitamin C yang bisa mencegah atau menyembuhkan sariawan dan juga pilek. Lalu yang kedua, mengandung zat fosfor dan juga zat kapur yang berguna untuk anak-anak dalam pembentukan tulang. Yang ketiga, limau nipis atau jeruk nipis bisa juga dibuat untuk obat, bumbu masak, dan juga mengompres demam. Yang keempat adalah jeruk purut, itu bisa dijadikan sebagai penyedap masakan. Nah, kalau jeruk purut ini biasanya di sop-sop itu kan biasanya ada ditambahkan jeruk purut. Nah, semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kabisaan. Semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.